Kalau nggak salah kamu masuk ke readingan ini, aku harap kamu yang lagi di sini sehat-sehat ya. Kita bahas untuk minggu ketiga dan minggu keempat bulan Mei. Ambil yang bermanfaat aja buat kamu dan lepasin sisanya. Perlu diingat energinya itu bisa vice versa ya, atau terbolak-balik. Jadi ya ambil yang bermanfaat aja. Kalau mungkin kamu bisa ini sih, coba pasin sama orang-orang sekitar kamu juga. Kalau bukan energi kamu, bisa juga energi orang terdekat kamu. Aquarius elemen udara ya guys. Yang ingin private reading boleh langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi channel ini. Ternyata langsung ada dua. Oke. Oke, nah di sini aku sudah tarik 7 kartu buat readingan kali ini. Aku ngeliat di sini tuh banyak dari kamu Aquarius yang mungkin sedang berada di fase hidup yang melelahkan. Pikiran tuh kayak terasa penuh gitu. Kayak hati juga terasa berat. Dan mungkin semuanya seperti berjalan lambat. Kayak ada yang sedang bingung soal hubungan, keuangan, pekerjaan, bahkan juga bingung dengan arah hidup kamu sendiri. Jadi kalau yang aku lihat di sini, energi kamu tuh kayak sekarang ini tuh terlihat seperti seseorang yang terus mencoba bertahan sambil menyeimbangkan banyak hal sekaligus. Di luar tuh terlihat tenang, tapi di dalam tuh sebenarnya capek gitu. Tapi menariknya di balik semua itu, aku lihat ada energi besar yang sedang tumbuh dalam diri kamu. Jadi semesta tuh kayak menunjukkan bahwa kamu sebenarnya tuh punya potensi untuk bangkit dan berkembang. Dan mungkin mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Aku ngerasa ada aura keberuntungan di sini. Glow up dan juga peningkatan diri yang mulai muncul perlahan. Dan aku juga ngeliat akan ada kabar baik nih, atau mungkin kemenangan yang datang bisa berupa keberhasilan, pengakuan, atau mungkin juga tentang rezeki ya teman-teman. Tentang rezeki nih. Atau bahkan seseorang nih yang akhirnya mulai menghargai keberadaan kamu. Jadi kalau selama ini merasa nggak dianggap, nah energi itu tuh perlahan bakal berubah. Sakit ya, ya pasti. Kalau kita nggak dianggap sama orang terdekat sendiri itu pasti sakit banget. Dan mungkin nih sebagian dari Aquarius, aku lihat ada peluang baru yang mungkin juga mulai terbuka. Ada Page of Pentacle. Entah mungkin pekerjaan, keuangan, relasi, ataupun jalan hidup baru. Memang prosesnya itu nggak instan ya, tapi semua usaha yang kalian lakukan, yang sekarang ini ya, mungkin perlahan, itu sedang membentuk masa depan kalian. Ya. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatiin nih. Jangan terlalu tenggelam dalam ketakutan dan overthinking. Oke. Karena saat ini tuh banyak dari Aquarius yang justru diselimuti keraguan kayaknya ya. Asumsi atau mungkin rasa takut akan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Gitu. Jadi nggak semua yang kalian pikirkan tuh adalah kenyataan, Aqua. Tapi di sini apa ya, kayak semesta tuh pengen kalian belajar percaya pada proses dan percaya pada diri sendiri.
Karena meskipun sekarang lagi terasa berat ya, energi kamu tuh sedang bergerak menuju perubahan yang lebih baik gitu. Dan mungkin mulai sekarang ini kamu harus lebih percaya sama diri kamu dan percaya semua yang sedang kamu perjuangkan itu nggak akan sia-sia kok. Oke, jadi buat kamu yang sempat ragu, sekarang ya kamu harus bisa eh, mulai yakin, mulai percaya sama diri kamu, kemampuan kamu, dan juga hal baik yang pasti akan terjadi sama kamu. Oke, kita lihat. Hmm, kita lihat lagi. And then aku di sini tuh merasa banyak nih dari kamu yang sebenarnya kayak merasa terjebak dalam pikiran sendiri ya. Kayak ada rasa takut, salah langkah, takut gagal, atau merasa kondisi keuangan tuh belum sesuai harapan ya. Jadi sebagian bahkan mulai overthinking memikirkan pengeluaran, pekerjaan, ataupun masa depan di sini. eh Mungkin ada yang merasa kayak ada apa ya tekanan tekanan terbesar minggu ini kayak justru datang dari pikiran kamu sendiri, ya enggak? Jadi hati-hati terlalu larut dalam rasa cemas karena itu bisa apa ya kayak membuat kalian kehilangan fokus dan kesempatan gitu loh. Jadi jangan terlalu larut di kecemasan kamu. Tapi aku rasa pun juga ada kabar baik di sini, ada King of Cups guys. eh Mungkin situasi ini sebenarnya tuh masih bisa dikendaliin ya. Jadi minggu ini kalian tuh kayak diminta untuk lebih tenang, lebih dewasa dalam mengambil keputusan, dan jangan terburu-buru eh, karena emosi. Kalau dalam pekerjaan ada kemungkinan sih kalian tuh akan menghadapi situasi yang menguji kesabaran, namun justru dari ketenangan itulah ya kalian tuh bisa melihat solusi yang sebelumnya tuh nggak terlihat. Tapi kalau ini dalam hal keuangan, aku ngerasa kayak minggu ini lebih baik menahan diri dulu deh daripada membuat keputusan impulsif atau mungkin pengeluaran karena emosi. Coba deh di sini fokus pelan-pelan menata ulang prioritas kamu, prioritas kalian ya. Jadi jangan biarin rasa takut tuh menguasai arah hidup kalian karena saat pikiran mulai tenang, jalan keluar tuh akan mulai kelihatan ya. Oke, kita lihat lagi buat asmara. Oke. Hmm, oke. Kita mulai buat yang single dulu aja. Yang single ini cukup menarik sih. Ada potensi hadirnya koneksi baru, pendekatan baru atau seseorang yang mulai membuka pintu perasaan ke arah kamu. Nah, bisa datang dari circle pertemanan, media sosial, atau seseorang yang awalnya tuh hanya sekedar ngobrol biasa gitu. Tapi di sisi lain ya, aku di sini juga ada Five of Cups. Nah, ini nunjukin kayak masih ada sebagian nih dari kamu yang belum benar-benar move on dari luka lama. Ya mungkin ada rasa kecewa, kehilangan, atau mungkin trauma yang masih diam-diam dibawa gitu. Jadi buat yang single nih jangan sampai luka masa lalu itu membuat kamu menutup kesempatan baru yang sebenarnya tuh lebih baik, oke? Okay? Dan kalau untuk yang berpacaran, aku lihat di sini guys, yang pacaran ini, aku lihat ada cinta,
ada rasa sayang, tapi juga ada luka yang belum selesai. Jadi hubungan kamu sama pasangan tuh kayak sedang berada di fase penentuan. Banyak yang mulai mempertanyakan kayak hubungan ini masih layak diperjuangkan atau enggak gitu. Tapi di sini aku ngeliat ada pesan bahwa semuanya tuh akan kembali pada sebuah keseimbangan kalau hubungan dibangun dengan kejujuran dan sama-sama mau memperbaiki. Jadi hubungan ini masih bisa diselamatkan. Namun kalau terus dipenuhi kebohongan ya, ego atau luka yang diabaikan, hubungan tuh bisa semakin melelahkan juga, ya. So, jadi ya apa ya di sini coba lebih jujur ya, transparan ya sama pasangan apapun itu biar ada rasa saling percaya yang bakal muncul setelah adanya mungkin luka yang pernah terjadi gitu ya. Kalau yang sudah nikah mungkin oke. Ini kali ya. Ya, mungkin salah satu pihak merasa terluka atau kurang merasa dipahamin sih. Tapi di balik itu aku lihat tuh masih ada energi cinta dan harapan dari eh, pasangan. Ya mungkin hubungan ini sebenarnya tuh masih punya kesempatan untuk dipulihkan kalau keduanya tuh mau menurunkan ego dan mulai bicara dari hati ke hati dan pastinya mulai percaya satu sama lain. Jadi buat yang sudah nikah, ya mungkin akhir-akhir ini memang menunjukkan ada tekanan emosional yang cukup besar ya. Mungkin ada masalah komunikasi, beban ekonomi mungkin, atau rasa capek, atau bahkan kekecewaan yang dipendam terlalu lama gitu ya. Jadi ya mungkin karena miskomunikasi, kurang kurang terbuka ya. Jadi salah satu tuh salah paham terus. Jadi buat yang udah nikah jangan hanya fokus pada luka dan kesalahan pasangan, tapi ingat juga alasan kenapa kalian dulu tuh memilih untuk bersama. Nah, dengan begitu ya, ada rasa sayang, rasa cinta yang muncul kembali, kayak di-upgrade lagi gitu. Oke, buat Aquarius, aku rasa cukup dulu ya readingan kita, readingan hari ini. Buat kamu yang ingin private reading, coaching, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel. Makasih udah mampir ke sini, salam santun buat semuanya.